Oke, hari ini kita akan membahas tentang bahan kontrol. Bahan kontrol itu ya serum, yang serumnya itu serum kontrol, artinya di dalam serum itu sudah ada nilai pastinya. Ya, misal kontrol kolesterol, di situ sudah ada bahwa nilainya itu 200, misalkan gitu. Ya berarti harus sekitar itu, tidak pasti, memang misal diperiksa setiap hari, diperiksa beda orang itu tidak mesti 200, tetapi ketidakpastiannya itu ringnya tidak terlalu tinggi. Ya. Oke, kita mengulang sedikit untuk mengingat kembali bahwa di dalam laboratorium itu untuk mencapai mutu yang tinggi itu apabila hasil lab tersebut bisa memuaskan pelanggan. Memuaskan itu artinya hasilnya tepat, tidak sekedar memuaskan SDM-nya, ya, tapi hasilnya memang benar-benar valid, benar-benar memuaskan, ya, dengan memperhatikan aspek teknis seperti presisi dan akurasi. Ini harus diperhatikan. Nah, ini akan pemantapan mutu yang intra atau internal laboratorium, internal quality control itu akan menjadi baik, lebih baik. Ya. Pemantapan mutu intra laboratorium adalah kegiatan pencegahan, pengawasan, ya, yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium itu secara terus-menerus. Jadi untuk menjaga presisi, akurasi, selisihnya ini tidak tinggi, tetap di ringnya yang kita kehendaki atau ring sesuai dengan kunci yang ada di kontrolnya itu, berarti ini harus selalu dilakukan pengawasan terus-menerus, tidak hanya oh kemarin saya lihat bagus, terus tidak diperhatikan. Ya, setiap hari diperhatikan karena memang setiap pagi sebelum melakukan sampel ke pasien itu harus dipastikan bahwa semua peralatan, semua yang mendukung hasil itu benar atau tepat, ya. Ini dilakukan siapa yang melakukan, ya di staf laboratorium itu, analisnya itu yang ditunjuk siapa. Kan kalau di rumah sakit bagiannya sendiri-sendiri, tidak boleh kita wah saya datang duluan, ya kalau jatah kalian misal ini di sampling, ya duduknya di sampling, ya tidak bisa kamu mengerjakan yang tanggung jawabnya beda, quality control. Besok kalau saatnya muter beda lagi, terkadang diputar tapi terkadang juga enggak. Jadi di sampling itu ya nanti terus di bagian sampling, ya. Di hematologi, ya nanti di hematologi ada beberapa alat itu biasanya diberi tanggung jawabnya satu-satu, ya. Kemudian memantau terus-menerus kinerja, ya. Jadi hasilnya harus selalu dipantau. Ini akan menjamin hasil laboratorium itu layak dikeluarkan, ya. Juga mengendalikan dan memantapkan presisi dan akurasi tadi. Masih ingat presisi dan akurasi yang kemarin? Presisi itu apa? Ada yang ingat presisi itu apa? Seberapa dekatnya hasil, ya. Diperiksa, jadi hasil itu diperiksa beberapa orang, itu selisihnya tidak jauh. Tetapi letaknya tidak seharusnya, misalkan ini kuncinya 200, itu ada di 170 misalkan, tapi semua di situ sekitar 170, 171, 169, sekitar diputar itu presisinya. Kedekatan hasilnya sama diperiksa 30 orang. Tetapi tidak tepat karena seharusnya akurasinya yang akurat itu ada di angka 200. Ya, ini diingat kembali, ya. Intralaborat itu internal, yang pertama adalah persiapan pelaksanaannya. Disiapkan dulu semua, kemudian pelaksanaannya, melacak penyimpangan kalau sudah dilakukan itu dilacak.
kira-kira ketidaktepatan hasil ini letaknya di mana? Apakah di kontrolnya, apakah di reagennya, ya, apakah di alatnya atau di SDM-nya, ya. Kemudian cara mengatasi penyimpangan ini harus diatasi, tidak sekedar melaporkan, oh hasil kontrolnya atau serum kontrolnya sudah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Jangan berhenti sampai di gimana caranya. Apakah harus mesan lagi atau mengambil stok mencairkan lagi, kan serum kontrol itu biasanya bentuknya kering kemudian harus diencerkan. Nah, biar tidak rusak semua itu biasanya begitu diencerkan misalkan 5 mili itu dibagi 1 mili, 1 mili, 1 mili, jadi tidak keluar masuk itu tidak yang stok 5 mili itu. Ya, 1 mili sehari diambil mungkin bisa dipakai 2 sampai 3 hari, ya. Besok lagi ngambil stok yang lain, ya, tidak boleh keluar masuk. Untuk persiapannya, yang pertama menyediakan serum kontrolnya. Ini cari serum kontrol itu kita memang beli, ya, untuk ngecek alatnya itu, karena di situ begitu melenceng dari nilai kontrol yang sebenarnya berarti ada sesuatu. Diulang duplo dulu, kalau tetap melenceng lebih tinggi atau lebih rendah berarti memang ini harus ada kendala. Di mana kendalanya itu akan dilihat dengan grafik yang ditemukan, ya, di serum kantor atau unit research, ya, yang sama atau satu batch, satu lot, satu botol itu, ya, untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi ini penyimpanannya sekali lagi harus dibagi kecil-kecil. Jadi jangan stok besar keluar masuk keluar masuk. Kemudian ini isinya, ya, mungkin ada 300 botol, ya, isinya 20, ya. Terus nanti harus diencerkan, ya, 20 botol secara acak di random, ya, dari 370 itu, ya. Kemudian kertas grafik untuk pembuatan kartu kontrol, ya, grafik bisa grafik yang kemarin kalau kita beli kontrol biasanya sekalian juga diberi grafiknya untuk melihat menggambar grafiknya itu, ya, seperti tugas-tugas yang kemarin. Sudah dikasih tugas untuk menghitung? Kemarin sudah, Ibu. Sudah. Nah, antara lain itu seperti itu gambarannya, ya. Menganalisis 20 serum kontrol, ya, atau unit research untuk parameter yang akan dikontrol. 1 botol ini setiap hari. Selama 1 bulan setiap hari harus dilakukan sebelum kita mengerjakan sampelnya pasien. Jadi sebelum mengerjakan sampel pasien itu menggunakan serum kontrol, serum yang sudah ada kuncinya tadi, cek dulu masuk enggak, ya. Terus selama 3 hari nanti dibuat grafik, ya, kemudian menghitung raratannya, SD-nya, ya, setiap masing-masing parameter, intinya glukosa sendiri, kolesterol sendiri, ya, asam urat sendiri, ini dilihat sendiri-sendiri, ya. Kemudian membuat kartu kontrol untuk setiap parameter, ya. Serum kontrol itu ada 2, bisa pembuatannya, bahannya. Yang pertama berasal dari binatang, ada yang berasal dari manusia, ya. Kalau dari binatang yaitu dari mamalia, bisa sapi, bisa babi, ya. Ini juga dipastikan harus aman dari infeksi virus yang hepatitis dan HIV, ya. Beberapa konstituen itu berbeda dengan manusia, ya. Ini sesuai dengan penentuan rutin, ya. Ini memang tidak aman dari infeksi virus yang berasal dari manusia, ya. Kemudian serum kontrol yang menurut jenisnya ini ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya beku kering, ya, tadi bentuknya kering, ya. Lipolysis yaitu serum cairnya ini memang ini lebih murah kalau bentuk yang cair, tapi memang resikonya lebih gampang rusaknya, ya.
bebas dari kesalahan, rekonstitusi, ya penginceran apa-apa itu sudah nggak ada kesalahan lagi karena memang belinya sudah dalam bentuk cair langsung digunakan. Ya. Kurang stabil untuk daerah tropis. Nah, ini tidak stabil kalau di suhu yang di daerah tropis. Kalau yang serum beku kering lebih stabil, ya. Kemudian resiko terjadinya kesalahan rekonstitusi itu lebih besar, ya, pada saat serum kering ini diencerkan dulu, ya, ditambah dengan aquabides berapa cc itu, di situ ada kesalahan mesti, ya. Apakah pengambilan pengencerannya atau pencampurannya gitu ya. Harus ada petunjuk jelas tentang cara rekonstitusi dan penanganan serumnya, ya. Biasanya satu botol diencerkan berapa mili, dihomogenkan, kemudian setelah itu baru berapa menit baru bisa digunakan. Jadi petunjuknya harus dibaca. Jenis serum kontrol yang dijual itu ya, yang pertama serum kontrol yang belum dianalisis. Ya. Ada serum kontrol yang sudah dianalisis, mempunyai nilai kadar untuk bahan-bahan yang larut di dalamnya. Jadi semua sudah ada nilainya berapa. Kadar bahan dinyatakan dalam rentang, ya, rank di 2 SD. Untuk kadar itu hasil analisis dari beberapa laborat. Ya, jadi untuk membuat serum kontrol itu nilainya tuh kadang sudah dari beberapa. Senang adik-adik aja. Demo dulu ya Mbak Vina ya. Kemudian merupakan nilai konsensus, ya, tidak digunakan untuk program pematapan yang intralaboratorium. Kalau intralaboratorium tidak menggunakan serum kontrol, tapi memang serum yang dari manusia atau itu nanti dari sampel pasien, tapi nanti diperiksa dari beberapa laboratorium. Kalau intra ya digunakan untuk menilai akurasinya. Ya, tadi ada presisi dan akurasi. Ini untuk melihat nilai akurasinya masih tepat apa enggak. Ya. Kemudian yang ya, kelihatan PPT-nya kelihatan Mbak? Terlihat Ibu. Ya. Kemudian cara rekonstitusi serum beku kering yaitu caranya kita yang tadi serum yang kering harus kita encerkan, biasanya menggunakan aquabides ya. Gunakan pipet yang terkalibrasi. Pipetnya ini yang harus yang tepat, tidak yang misalkan di situ tertulis 1 mili ya benar-benar harus terambil 1 mili ya. Kalau pipet itu tidak dikalibrasi, memang terkadang sudah nggak valid lagi, bisa menjadi lebih banyak yang terambil, 1 mili menjadi 1 mili lebih, atau bisa juga kurang, karena itu untuk menghisap itu pakainya per. Per itu kalau sudah berkali-kali dipakai itu mesti sudah pernya sudah nggak apa ya, nggak vakum lagi seperti timbangan. Timbangan itu karena itu modelnya par, kamu terkadang limbang di satu tempat dengan tempat yang lain beda-beda. Wah, yang di sini terlihat kurus, tapi kalau nimbang di sana saya kok menjadi gemuk. Bukan berubah beratnya ya, tapi timbangannya itu parnya sudah nggak valid lagi karena sudah sering diinjak, itu harus dikalibrasi ya. Pipetkan 5 mili, bisa aquades yang berkualitas itu biasanya menggunakan aquabides penyulingan 2 kali ya, ke dalam serum kontrol. Jadi serum kontrol yang kering tadi ditambah dengan
Aquades yang berkualitas atau yang bagus, Aquabides itu sebanyak 5 mili. Ya. Dijaga jangan sampai ada bubuk yang terbuang karena itu kadarnya yang tertulis itu sudah semua serbuk yang berada di situ. Jadi pada saat mencampur misalkan jangan ada sampai serbuk yang nempel di dinding, nempel di tutup itu ya. Kemudian dicampurkan, jangan sampai timbul buih atau busa karena kalau ada busanya volume menjadi berkurang. Nah, kalau seharusnya diencerkan 5 mili, kalau kurang menjadi misalkan 4,5 atau 4,7 itu menjadi berkurang volumenya. Ya, sehingga nanti cairan itu yang akan kita lihat akan bisa lebih pekat, hasilnya tidak tepat lagi, yang seharusnya 200 bisa menjadi 200 lebih atau kurang. Ya, ditunggu dulu biar terjadi homogen pencampuran yang kering ke cair ditambah cair ini nanti benar-benar yang sudah mencair semua 30 menit ya sebelum dianalisis ya. Atau biasanya di situ nanti ada prosedur ya, prosedur itu bagaimana cara mengencerkan, kemudian penyimpanan apakah langsung digunakan atau ditunggu 30 menit atau hanya 5 menit ya. Nanti ada pengarahannya di dalam petunjuknya itu. Cara pemeriksaannya ditempatkan di tengah deretan serum pasien ya, ini bahwa di situ ada kontrolnya, diperlakukan seperti serum pasien ya. Tidak usah diistimewakan, jadi ya biar kita kan tahu ini ya kesalahannya di mana, sama aja kita melakukan misalkan glukosa ya kayak seperti pasien kita melakukan serumnya pasien tapi diganti dengan serum kontrol ya. Menggunakan untuk serum kontrol yang baru direkonstitusi bukan yang disimpan di freezer atau lemari es ya. Jadi yang baru diencerkan ya. Nah, ini misal hasil dari 20 pemeriksaan kolesterol. Nah, ini ada 200, 205, 195 ya, itu ada ringnya. Ini namanya angka ketidakpastian meskipun satu sampel yang diperiksa dan di situ sudah ada kuncinya, perkiraan adalah 200 ya. Tetapi nanti diperiksa setiap hari tanggal 1 ini hari ya, tanggal 1 atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini hasilnya menjadi tidak sama. Inilah angka ketidakpastian kalau hasil laboratorium itu tidak bisa, oh kalau enggak 200 berarti enggak normal. Ya, harus diulang lagi ya. Ini jadi memang rata-rata yang mendekati nilai itu ya, ketidakpastiannya. Dari hasil 20 serum kontrol di atas, misalkan didapatkan minnya atau rata-ratanya ini ketemunya 199, rata-rata kolesterol tadi ya. Kemudian standar deviasinya ada 6,3. Ini untuk parameter kolesterol, satuannya adalah miligram per desiliter. Ya ini alatnya disebutkan, menggunakan Hitachi, menggunakan Mindray. Ya, reagennya apa? Bisa ROS, bisa human, bisa emerek, bisa itu dituliskan di sini. Ya. Ketemunya minnya berapa ratanya, kemudian ketanya selisihnya berapa, standar deviasinya. Ya ini akan kita tuliskan. Nah, seperti yang kemarin tugas, setelah itu baru kita akan melihat grafiknya. Ya. Kalau min di 1 SD adalah misalkan 200, berarti 2 SD letaknya kira-kira di mana. 3 SD kira-kira letaknya di mana ya, sambil menghitung yang kemarin penugasan. Kemudian nanti titik-titik yang setiap hari dilakukan itu akan digabungkan dengan garis. Misalkan ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ini adalah hasilnya. Nah, hasil yang masih di lingkup di 1 SD, 2 SD ini dikatakan terkendali. Ya, ini berarti terkendali. Ini presesi yang jelek ya, terkadang turun ini terus naiknya gratis. Turunnya gratis sekali ya.
Jadi meruncing. Kemudian ada lagi yang naik lebih dari 2 SD. Ya, lebih dari 2 SD. Nah, naik turun memang hasil yang bagus, yang tadi angka ketidakpastian itu harus memang naik turun, tidak boleh garisnya lurus, itu ya berarti alatnya yang rusak. Kalau lurusan berarti setiap dikerjakan hasilnya sama. 200, 200, 200 setiap hari 200. Itu juga bukan bagus, tidak boleh. Nah, itu berarti presisi yang sama, harus di situ mesti ada kesalahan. Ya, kesalahannya di mana ya kita lihat keluarnya 3 SD ada berapa titik, keluarnya 2 SD ada berapa titik. Nah, ini contoh yang seperti adalah yang presisi yang jelek. Ini juga terkendali, ini presisi yang jelek ya. Harusnya ada di lingkup 2 SD, ini ada yang 3 SD, ada yang lebih 2 SD ya. Ini yang presisi yang jelek. Nembak itu tidak di tengah, tapi dia merasa di pinggir atas, pinggir bawah. Ya. Ini untuk melacak penyimpangan. Ya. Untuk mengatasi penyimpangan, ya, analisis serum kontrol baru bersama 2-3 serum pasien. Ya. Kita punya serum kontrol yang tadi sudah ada kuncinya, kemudian ada 2 atau 3 itu dari serum pasien. Ya. Hasil kembali ke area minnya 2 SD-nya nanti akan ketemu berapa. Ya. Kemudian dilihat apakah serum kontrolnya yang rusak harus diganti karena tercemar keluar masuk atau pada saat pemepetan atau salah rekonstitusi pada saat mempersiapkan penambahan 5 mili tadi kurang tepat. Ya. Probabilitasnya kesalahannya itu kira-kira 5% perkiraannya ya. Kemudian baru kita analisis. Ya, angkanya kan akan terlihat. Kemudian hasil tetap di luar min atau 2 SD, berarti ini ada gangguan alatnya. Ada kerusakan reagennya. Kalau di luar 2 SD ya berarti muncul 3 SD atau datang ya. Atau kerusakan standarnya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Oke, itu untuk serum kontrol. Ya. Silakan kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi punya bayangan bahwa kita memang wajib setiap hari itu mengerjakan serum kontrol. Nah, setiap pagi hari itu sebelum melakukan pasien ya, tapi dianjurkan tadi seperti yang nah, ini dilakukan 2 atau 3 serum dari pasien itu dibarengkan dengan pada saat kita mengerjakan visi. Jadi visinya tepat enggak, kemudian dilihat serum pasiennya. Kalau jangan-jangan serum pasiennya nilainya sama dengan kontrolnya, ikut menjadi 200 semua lah, itu berarti alatnya ini yang salah, harus kita kalibrasi. Ya, tutup dulu, panggil dulu ya orang yang kerjasama dengan alat itu, dipanggil suruh perbaikan. Kalau perbaikannya itu tidak bisa sehari selesai, kamu juga tetap harus menerima pasien. Tidak boleh pasien ditolak, ini alat saya baru rusak. Nggak boleh, karena pasien itu terkadang kayak sugesti, dia kalau periksa di laboratorium A atau di rumah sakit A, di klinik A, itu mantap. Nah, itu sudah sekian persen bagian dari penyembuhan. Nah, jadi kamu sudah dipercaya, berarti oh saya memang kalau periksa di sana hasilnya tepat sesuai dengan gejalanya. Saya pegel-pegel di kaki, ternyata asam urat saya tinggi, lah itu dia akan menjadi percaya bahwa oh enggak ngawur ini. Nah, agak sama dengan gejala itu tidak melenceng jauh. Ya. Kemudian dari kontrol itu juga 2-3 pasien tadi ikut dibaca di awal.
Nah, kalau hasilnya sampai serum kontrol dengan pasien kok sama, berarti ada yang tidak beres di prosesnya. Ya, reagennya sudah rusak atau alatnya yang rusak harus diperbaiki. Ya, itu kemudian nanti dilanjut mengerjakan tugasnya sama dengan itu, membuat grafiknya, tapi dihitung dulu nilai rata dan standar deviasinya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Itu Ibu ada yang bertanya lewat chat, Bu. Oh, ada ya, saya belum lihat. Oke, saya bukannya. Tadi di serum kontrol ada yang dari babi. Nah, bagaimana dengan yang dipakai di Indonesia? Ini serum kontrol untuk melihat ketepatan alat tadi. Tidak apa-apa, maksudnya babi ini misalkan dari babi serumnya itu tidak kita konsumsi, itu hanya kita periksa. Ya. Cairannya, kontrolnya, serumnya itu memang diambil di sana. Ya, nanti ada nilai ringnya akan berbeda dengan yang dari manusia. Ya, jadi mungkin kita beli jarum kontrol, kemudian untuk ngecek alat ini, ya, untuk ngecek alat, untuk ngecek SDM kita benar apa tidak. Nah, kemudian serumnya ini yang dari babi itu ada kuncinya berapa? Misalkan ada tadi glukosanya ada 120. Atau tergantung kontrol itu ada yang kontrol rendah, ada yang kontrol normal, ada yang kontrol tinggi. Kontrol tinggi berarti memang hasilnya tinggi-tinggi semua. Kalau normalnya 120, di situ ada 200 glukosanya. Nanti ada kertasnya yang melampiri nilainya. Enggak masalah, di Indonesia enggak masalah. Ini kita lihat, kita periksa kok tidak dikonsumsi. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya, cuma kalau ada yang dari manusia, cuma kadang susah. Ya, ya kita cari yang dari manusia. Ya. Ini bukan hasil, bukan kita pakai loh ya, nanti karena hasilnya hanya untuk melihat di alat itu. Alat itu kan rata-rata bukan buatan Indonesia. Ya, jadi untuk menggunakan alat itu ya nanti dilihat hasilnya sesuai enggak dengan yang tertulis. Oh, glukosa sekian, kolesterol sekian, trigliserid sekian, ya. Asam urat sekian, di situ ada tulisannya. Nah, kalau yang kita periksa ini sesuai, selisihnya hanya 1, 2, -1, -2 itu berarti bagus semua. Tapi kalau ditemukan sampai ada yang 3 SD lebih, itu berarti tidak bagus. Kita lihat kesalahannya sistemik atau acak. Kalau sistemik berarti kelalatan adalah kerusakannya sudah kita bisa memastikan di sistem mesinnya, pembacaannya, alat yang besar, bukan sekedar mikropipetnya saja. Ya, gitu. Sudah jelas? Jadi enggak apa-apa ya, karena ini tidak dikonsumsi loh ya. Jangan serum kontrol itu beda dengan minyak babi, mungkin banyak dipakai untuk masakan, ini serum. Karena ini justru yang menyesuaikan dengan alatnya, mungkin karena produknya bukan dari Indonesia, kan kita akan melihat produknya. Ya. Kalau SDM-nya itu hanya, oh mungkin tidak tepat, baru lelah, baru SDM-nya lagi stres, atau tadi ngantuk karena puasa kurang tidur, kadang hasilnya mipetnya nggak benar, sehingga hasilnya menjadi nggak benar. Ya, kalau hanya satu tidak benar, diulang duplo. Harusnya dikontrolnya itu 200, ini kenapa keluar 250 misalkan, coba diulang dulu. Oh iya, ternyata mungkin tadi ngambil serumnya 2 kali, karena di samping ngomong-ngomong bercerita lupa ngambil lagi, ya nggak kelihatan itu, karena hanya kalau ukuran 10-20 mikro itu sangat sedikit, 0,02 mili, ya, 20 mikro itu. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya.
Tadi kan di serum kontrol itu kan ada yang berasal dari binatang, ada juga yang berasal dari manusia. Nah, kalau yang berasal dari binatang itu kan aman dari infeksi virus hepatitis sama HIV. Terus kalau yang berasal dari manusia itu tidak aman dari infeksi virus. Nah, kalau misalnya seandainya serumnya itu yang dari manusia itu terinfeksi virus HIV, itu berarti boleh ya, Bu? Nah, terus apa perbedaan antara infeksi virus HIV dari binatang sama infeksi virus HIV dari manusia? Terima kasih, Bu. Kalau yang namanya virus itu ya sama saja, ya misalkan HIV itu kan kadang bisa virusnya ke manusia atau ke binatang lah. Kalau di binatang memang itu sebenarnya semua itu sudah untuk menjadi serum kontrol untuk itu sebenarnya semua sudah dimurnikan, semua sudah terhindar, seharusnya sudah terhindar dari virus tersebut, tapi nggak tahu yang namanya di laborat mungkin proses itu bisa terjadi. Ya, sebenarnya juga bisa saja di babi atau di manusia itu sama-sama tidak aman kalau terinfeksi karena kita nanti yang megang serum kontrol itu. Ya, bisa saja kalau megangnya nggak hati-hati, kemudian di situ tangan ada luka atau nanti mengenai baju atau apa, itu nanti akan bisa menularkan. Ya dikatakan lebih cenderung tidak aman yang dari manusia memang ya karena memang pemurniannya itu pengemasan sama, kalau kita beli pengemasan kalau bentuk kering ya sama itu sudah dikeringkan ya. Tetapi virus itu lebih bisa bertahan hidup kalau dia menginfeksi di serum manusia ya karena mungkin struktur makanannya di manusia adalah cocok bagi virus tersebut ya, kalau di binatang mungkin tidak cocok ya. Bisa terinfeksi, terkadang perkembangan biaknya tidak banyak seperti di manusia ya, tapi kalau untuk serum kontrol ini sama ya, sama-sama penularannya juga sama ya, tapi daya tahan hidupnya memang berbeda di manusia maupun di binatang ya karena dari faktor makanannya pun binatang dengan manusia juga berbeda. Apalagi di virus babi itu kalau benar-benar tidak murni dia nanti tercemarnya lebih banyak dari yang manusia. Tapi untuk pembuatan kontrol itu benar-benar steril ya, pegawai aja yang bertugas saja yang boleh masuk, bertugas pun tidak banyak, misalkan yang bertugas kok ada 10 orang, enggak ya, untuk memurnikan itu menjadi serum yang cair menjadi kering, nanti kalau mau pakai ditambah lagi dengan aquabides itu proses pengeringannya itu juga lama dan beda, tidak aja sekedar dikeringkan ya, karena kalau sedang dikeringkan kadang nanti akan berubah kuncinya ya, keringnya harus bertahan, tidak boleh panasnya lebih dari misalkan gitu, jadi memang lama untuk mengeringkan. Seperti di tabung vakum itu juga ada antikoagulan kering itu memang dimasukin ya, tapi juga ada expirednya ya, sama serum kontrol itu sudah expirednya, memang expirednya lebih panjang yang dari binatang ya, yang tadi daya tahan hidupnya beda di binatang dengan manusia gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Oke ya, enggak ada ya, berarti kita akhiri sebenarnya untuk jadwal. Ini minggu depan sudah UTS ya? Ibu mohon maaf Bu, udah saya sudah kemarin Ibu. Oh, UTS sudah kemarin loh. Yang belum tuh semester 2 ya. Oh ya, berarti semester 2. Oke, kayaknya ini yang nanti minggu depan sudah ganti dosen ya.
Kalau nggak salah Bu Sinto atau siapa, silakan nanti untuk dihubungi. Ya. Oke, saya kirim PPT-nya ke Sibennya. Ini tadi di chat itu sudah terjawab belum ya? Mengapa yang digunakan serum dari hewan babi dan sapi tidak dengan hewan yang lain, ya, seperti kelinci atau kuda, ya? Apakah serum di dalam serum babi dan sapi ini mengandung kandungan yang khusus sehingga dapat digunakan dengan baik? Ya, memang ya. Kalau untuk serum kandungan khusus yang keawetannya kemudian hampir sama dengan manusia, memang untuk kayak kolesterol, glukosa kayak itu hampir sama deh. Tapi kalau sel-sel darahnya itu kita cenderung ke tikus ya, atau kelinci, itu hampir sama. Tapi juga rank normalnya karena mungkin berat badan besarnya sudah hampir sama dengan manusia. Tapi kalau tikus itu rank normalnya berbeda, ya, lebih sedikit karena memang berat badannya lebih kecil, tapi susunan sel darahnya hampir sama. Kalau yang di tikus susunan sel ya, ini yang kita pakai adalah serum kontrolnya. Oke ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.